Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, hari-hari belakangan ini, 3 hari 2 hari terakhir ini, rumah saya banyak didatangi awak media, lalu medsos dipenuhi ya berita-berita tentang amnesti saya. Luar biasa. Bahkan kemarin malam saya sempat diwawancarai secara live oleh Metro ya dalam acara Prime Time dan seterusnya ya. Bahkan sampai tadi beberapa teman-teman dari Tribun masih sempat ke rumah, masih sempat ngejar ke Malang. Masya Allah. Oke, jadi gini teman-teman, saya nggak tahu ya ini apa. Ini apa itu, saya nggak ngerti. Logikaku, akalku nggak nangkep, nggak nutut dengan cara berpikir media-media mainstream ya, media-media nasional. Jadi apa ini framing, apa ini memang bagian dari marketing atau apa ya? Maksudku gini loh, kenapa media-media sekelas Kompas, Metro, TV One gitu ya, mereka tuh selalu memasang judul Gus Nur penghina Jokowi, bebas murni. Gus Nur penghina Jokowi. Gus Nur penghina Jokowi. Selalu itu. Nah ini aku nggak paham. Gus Nur penghina Jokowi. Aku gak pakai kacamata wis mantul cahaya lampunya. Gus Nur menghina Jokowi. Selalu muncul itu judul itu di layar televisi itu. Gus Nur menghina Jokowi. Penghina Jokowi bebas murni. Penghina Jokowi dapat amnesti. Siapa yang menghina Jokowi? Siapa yang menghina Jokowi? Heran aku ya. Nggak ada yang menghina Jokowi. Ya, apalagi ini 10 tahun yang lalu. Ya, saya itu menghina sistem. Nah, yang saya hina itu sistem, rezim bobrok, sistem pengecut, sistem munafik, penipu, perusak. Itu bukan Jokowi. Capek deh. Oke. Dan ini kalau aku boleh berpendapat ya, dia sudah terhina ya dengan jejak digitalnya, dengan akhlaknya, ya dengan cara memimpinnya. Dia nggak perlu dihina. Tapi oke, saya ingin fokus ya. Nggak ada orang menghina Jokowi, Gus Nur menghina Jokowi, penghina Jokowi bebas murni. Nggak ada. Mana ada saya menghina orang. Apalagi ini sampai di penjara 4 tahun saya. Saya di penjara 4 tahun gara-gara ijazah palsu. Bahkan lebih lengkapnya bukan ijazah palsu, tapi ijazah fotokopi. Coba, ini pengacara, menteri, ahli hukum tata negara, profesor, doktor, siapapun, polisi, hakim, jaksa. Coba dari hati nurani yang paling dalam. Apa bisa fotokopi bisa menjara orang? Coba. Fotokopi bisa menjara orang. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oke, saudaraku, saya sebenarnya gak punya materi, saya hanya ingin guyon saja sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, karena gak kuat nahan geli penghina Jokowi bebas murni. Selama ijazah asli itu tidak muncul, maka jangan salahkan alam raya ini. Kalau alam raya ini dengan sistemnya, dengan algoritmanya, dengan hukumnya,
alam raya ini menghinakan dia. Tidak perlu dihina, maka dia akan terhina. Siapapun, bukan hanya dia, siapapun manusia yang hidup di dunia ini, ya, kalau dia bohong, dia culas, dia curang, dia dolim, dia munafik, maka mau dipoles dengan emas 1000 karat sekalipun, ya, mau disematkan mahkota intan, berlian, zamrud, safir, apalah di kepalanya itu, kalau hakikatnya munafik, pembohong, pendusta, maka dia tidak akan mulia, dia akan terhina. Itu hukum alam. Jadi entahlah itu media-media itu, Kompas, Metro, TV One, bikin judul tuh penghina Jokowi, Gus Nur menghina Jokowi, bebas murni. Capek. Oke, sampai detik ini tadi saya masih lihat di TV itu perdebatan masih rame ya, masih jasa palsu saja. Saya itu kadang-kadang gak sabar gitu ya, apa yang bisa saya persembahkan untuk Indonesia ini, atau apa yang bisa aku persembahkan untuk menyelesaikan konflik ini ya. Sudah makan korban tapi belum selesai-selesai. Ya, masih ada pembelanya, masih ada termul-termulnya, masih ada yang apa ya, masih ada yang membutakan diri gitu ya, membela mati-matian. Saya berpikir begini, kadang-kadang muncul di otak ini ya, bagaimana kalau, kan percaya hukum Tuhan nggak? Ini termul-termul ini, percaya hukum Allah nggak? Punya agama nggak kalian ini? Kalau hukum positif, hukum KUHP kan sudahlah, kita nggak usah bahas itu. Dunia ini memang disetting untuk tidak adil. Oke, saya mau tanya, percaya Allah nggak kalian? Pengacara kayak, ternaknya kayak, atau siapalah kalian tuh ya yang sok-sok gagah di TV itu, percaya Tuhan nggak? Percaya agama nggak? Percaya Allah nggak? Percaya? Kalau memang percaya, gimana? Lagi-lagi saya ulang ini, gimana kalau kita mubahalah lagi? Oh, coba silahkan TV, siapapun TV, nanti TV-nya ratingnya naik nanti ya, dan saya nggak butuh rating itu, biar cepat selesai gitu, biar segera gitu ya. Gimana kira-kira, ada nggak kalau misalkan mubahalah lagi, yuk sama saya yuk ya. Kalau yang benar diselamatkan sama Allah, kalau saya benar saya diselamatkan Allah, kalau saya salah saya dicelakakan sama Allah. Sebaliknya kamu ya, kalau apa yang kamu bela itu ternyata benar, ya kamu selamat. Tapi kalau ternyata yang kamu bela itu salah, ya kamu celaka. Piye kira-kira, piye kira-kira nek mubahalah lagi gimana?